Atau kami dari kelompok Baik. 10 akan mempresentasikan tentang aritmatika sosial. Saya Herlina Novita. Saya Nabila Reza. Saya Tika Kurnia Amalia. Saya Pramudia Mila. Oke, yang pertama itu ada nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nilai keseluruhan merupakan nilai total dari semua unit yang ada, sementara nilai per unit merupakan nilai per satu satuan dari barang atau produk. Nah, contohnya, diketahui harga dari setiap unit laptop yaitu 4 juta. Sebuah perusahaan akan membeli 12 laptop untuk operasional kerja. Maka hitunglah nilai keseluruhan serta nilai per unit. Nah, jawab, nilai per unitnya sudah diketahui di soal, yaitu 4 juta. Untuk mencari nilai keseluruhan, karena perusahaannya akan membeli 12 laptop, maka 12 dikali dengan harga per satuan. Berarti 12 dikali 4 juta sama dengan 48 juta. Nah, ada harga penjualan, laba, dan rugi. Dalam dunia perdagangan, sangat terkenal dengan istilah laba dan rugi. Laba serta rugi itu sangat tergantung pada harga pembelian dan harga penjualan. Nah, laba itu didapat ketika harga jual lebih besar daripada harga beli. Maka, rumus untuk mencari laba itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Sedangkan rugi itu akan didapatkan ketika harga beli lebih besar daripada harga jual. Maka rumus untuk mencari rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Contohnya, terdapat seorang pedagang beras yang membeli 1 ton beras seharga 9.150.000. Kemudian beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilogram. Untuk menjual beras itu, si pedagang tersebut harus menyediakan plastik sebagai pembungkus dengan harga 67.000. Tentukan berapa laba dan rugi penjual beras tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita harus mencari harga beli beras per kilogram terlebih dahulu. Maka harga beli beras per kilogram sama dengan harga beli beras ditambah plastik pembungkusnya. Harga beli berasnya 9.150.000 ditambah harga plastik pembungkusnya 67.000. Maka hasilnya 9.217.000 per ton. Jika dijadikan ke kilogram, maka 9.217 per kilogram. Itu harga beli beras per kilogram. Nah, ketika dijual, harganya menjadi 9.500 per kilogram. Karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli, maka pedagang beras tersebut mendapatkan laba. Labanya itu harga jual dikurang harga beli, 9.500 dikurang 9.217. Maka hasilnya 283 per kilogram. Jika dijadikan ke ton, hasilnya adalah 283.000 per ton. Lalu yang kedua ada persentase aritmatika sosial. Nah, pertama itu ada persentase laba dan rugi. Biasanya dalam penjualan, umumnya itu pedagang menghitung persentase keuntungan sama kerugian. Nah, rumus dari persentase laba dan rugi itu, pertama laba atau ruginya dibagi sama harga pembelian, terus dikali 100%. Nah, contohnya berdasarkan soal yang tadi di atas, hitunglah persentase laba yang diperoleh oleh pedagang tersebut. Nah, tadi udah dapat kan labanya itu Rp283. Terus habis itu dibagi sama harga belinya yang juga udah dapat tadi 9.217.000. Terus dikali sama 100%, maka didapat persentase labanya itu 3,07%. Lalu kedua ada persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan itu dipakai guna mengetahui persentase keuntungan dari sebuah penjualan kepada nilai modal yang dikeluarkan. Pertama kita harus cari nilai untungnya dulu kan. Nilai untung itu harga jual dikurang harga beli. Lalu untuk persentase keuntungannya itu dari
untungnya itu dikali oleh 100%, habis itu dibagi oleh harga beli. Nah, contoh soalnya itu Bapak Gilang membeli sepeda motor bekas seharga 4 juta. Terus 1 minggu berikutnya, sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000, terdapat tipe pada soal. Nah, maka hitunglah persentase keuntungan yang diperoleh Bapak Gilang dan hasil penjualan motornya. Nah, kan yang diketahui harga belinya tadi 4 juta, terus harga jualnya itu 4.200.000. Yang ditanya persentase keuntungannya berapa? Nah, pertama cari untungnya dulu, yaitu harga jual kurang harga beli, berarti 4.200.000 dikurang 4 juta, didapat untungnya itu 200.000. Nah, berarti persentase keuntungannya itu untung dikali 100%, berarti 200.000 dikali 100%, terus dibagi sama harga belinya yaitu 4 juta, maka didapat persentase keuntungan Bapak Gilang itu 5% dalam penjualan motornya. Oke, yang sekarang persentase kerugian. Nah, persentase kerugian itu dipakai untuk mengetahui persentase kerugian dari sebuah penjualan pada nilai modal yang dikeluarkan. Nah, pertama-tama untuk mencari besar kerugian dari sebuah penjualan itu sendiri, kita dapat dari harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, rumus untuk mencari persentase kerugian itu sendiri, kita dapat dengan cara besar kerugiannya tadi dikalikan dengan 1% dibagi dengan harga belinya. Next. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Misalnya ya, Pak Putra membeli sebuah mobil bekas yang harganya 40 juta. Setelah membeli berikutnya, mobil tersebut dijual kembali dengan harga 36 juta. Hitunglah persentase kerugian Pak Putra dari hasil penjualan mobil tersebut. Kan diketahui harga belinya 40 juta, kemudian harga jualnya 36 juta. Yang ditanyakan adalah persentase kerugian. Berarti pertama-tama kita harus mencari besar kerugian dari Pak Putra itu sendiri kan. Nah, ruginya adalah 40 juta, yaitu harga belinya, dikurangi dengan harga jualnya yaitu 36 juta, didapat ruginya itu sebesar 4 juta. Nah, berarti sekarang persentasenya adalah 4 juta dikalikan dengan 100% dibagi sama harga belinya yaitu 40 juta dan didapat persentase kerugiannya itu sebesar 10%. Next. Oke, sekarang menghitung harga pembelian dan penjualan. Nah, contohnya Pak Setiawan menjual rumah dengan keuntungan sebesar 15%. Pada mulanya, Pak Setiawan membeli rumah tersebut dengan harga 300 juta, maka hitunglah harga penjualannya. Kan tadi diketahui rumus persentase laba itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian dibagi harga pembeliannya dikalikan dengan 100%. Nah, ini diketahui persentase labanya itu sebesar 15%. Berarti kita masukkan ke rumus 15% sama dengan harga penjualan dikurangi 300 juta, yaitu harga pembeliannya, dibagi dengan 300 juta, dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian dengan aljabar biasa kita bisa dapatkan harga penjualannya sebesar 345 juta. Next. Oke, sekarang ada laba bruto, tara, dan neto di aritmatika sosial. Next. Oke, yang pertama rabat. Rabat atau yang biasa disebut itu dengan diskon, biasanya didefinisikan sebagai potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Next. Contohnya, dalam suatu mall bertuliskan harga pada barang diskon 30% untuk tas dengan harga awal 180.000, hitunglah berapa harga tas tersebut sesudah memperoleh diskon. Oke, berarti harga tas sesudah diskon adalah harga awalnya yaitu 180.000 dikurangi dengan persentase dengan diskonnya, dengan besar diskonnya yaitu persenan diskonnya dikali dengan harga awal, jadinya 180.000 dikurangi 30% dari 180.000 didapat 126.000. Kita juga bisa pakai cara lain yaitu dengan mengalihkan harga awalnya 180.000 dikalikan dengan 70% karena kalau misalkan dapat diskon 30% berarti harga yang kita bayarkan adalah sebesar 70%-nya. Jadi bisa didapat dengan 180.000 dikali dengan 70%. Nanti akan didapat hasil yang sama, yaitu 126.000.
Nah, selanjutnya itu ada bruto, tara, dan neto. Bruto sama dengan neto bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, neto ini tuh apa sih? Neto itu adalah berat barang, sedangkan tara itu adalah berat pembungkusnya. Jadi bruto sama dengan berat barang ditambah sama berat pembungkus. Next. Nah, selanjutnya itu ada pajak dan bunga tabungan. Next. Nah, pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung dengan yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, di sini tuh ada contohnya tentang pajak ini. Pak Gilang ingin membeli kulkas dengan harga Rp2.400.000 serta dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa yang harus dibayar oleh Pak Gilang untuk membeli kulkas tersebut? Nah, pertama itu kita mencari PPN 10% dari harga kulkasnya, yaitu 10% dikali Rp2.400.000 sama dengan Rp240.000. Kemudian kita bisa dapat mengetahui harga yang harus dibayar sama Pak Gilang, yaitu sama dengan harga kulkas ditambah dengan PPN-nya tadi yang udah dicari, yaitu berarti Rp2.400.000 ditambah dengan Rp240.000 sama dengan Rp2.640.000. Nah, selanjutnya itu ada mengenai bunga. Pada saat menabung di bank, maka akan diperoleh bunga. Bunga yang akan dibahas merupakan bunga tunggal, yakni yang memperoleh bunga hanya modalnya saja, sementara bunganya tidak berbunga lagi. Terus di sini ada rumus perhitungan bunga. Apa sih itu rumus perhitungan bunga? Yaitu B sama dengan W dikali P dikali U. B adalah besar bunga dalam 1 tahun. W adalah waktu lamanya menabung dalam tahun. Terus P adalah persen bunga. U adalah uang yang ditabung. Next. Terus ada contohnya juga mengenai bunga. Bu Afifah akan menabung di bank dengan bunga 15% setahun. Apabila yang ditabung Rp1.250.000, hitunglah bunga yang diterima sesudah kurun waktu 10 bulan. Nah, di sini kita bisa pakai rumus yang tadi, yaitu B sama dengan W dikali P dikali U, yaitu B sama dengan besar bunga dikali waktu dikali besar bunga sama dengan waktu dikali persen dikali uang yang ditabung, yaitu sama 10/12. Nah, 12 ini dalam 1 tahun, berarti 10/12 dikali 15% dikali 1.250.000 sama dengan 156.250. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.